Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-169 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita mau memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Bapak Ibu Saudara sadari, kita manusia yang sangat tidak mampu, banyak keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Itulah sebabnya dalam kita menjalani iman percaya kita di dalam Tuhan, kita sangat membutuhkan terang firman Tuhan, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus, agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pagi ini dengan tema melebar dalam tekanan. Puji Tuhan. Mari kita akan baca Mazmur 118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi tempat yang lega. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab terjemahan baru, tempat yang lega seringkali menggunakan kata melebarkan atau membawa ke tempat yang luas. Bapak Ibu Saudara, secara hukum alam, benda yang ditekan biasanya akan mengecil, akan hancur atau remuk. Ketika sebuah balon ditekan terlalu kuat, ia akan meletus. Ketika mental manusia ditekan oleh masalah ekonomi, krisis keluarga, atau kegagalan karir, kecenderungan alaminya adalah stres, mundur, atau mengalami depresi. Namun di dalam kerajaan Allah ada hukum yang berbeda. Tekanan tidak dirancang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk melebarkan kapasitas kita. Seperti otot yang harus mengalami tekanan beban yang berat di gym agar masanya melebar, demikianlah iman dan karakter kita dirancang untuk melebar justru di masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara, tekanan bisa mengubah ruang sempit menjadi kapasitas yang baru. Perhatikan ketika pemazmur berkata, dalam kesesakan aku telah berseru. Kata kesesakan dalam bahasa asli atau bahasa Ibraninya ya dituliskan sar, merujuk pada tempat yang sempit, terjepit, dan tidak ada ruang untuk bergerak. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa hidup kita sedang terjepit, tidak ada jalan keluar, ruang gerak kita dibatasi oleh keadaan. Namun perhatikan respon Tuhan. Dia menjawab dengan membawa kita ke tempat yang lega, tempat yang melebar, tempat yang luas. Jadi Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan tekanan tersebut. Seringkali Tuhan justru memperbesar kapasitas hati, kesabaran, dan iman kita di dalam menghadapi tekanan itu. Sehingga masalah yang tadinya terasa mengimpit, kini tidak lagi mampu menguasai kita.
Perhatikan apa yang ditulis dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 mengingatkan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya, tekanan menuntut kita untuk memperbesar kekuatan dan kapasitas rohani kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat tokoh-tokoh yang mengalami perluasan hidup justru saat ditekan habis-habisan. Perhatikan Yusuf. Dalam Kejadian 49, Yusuf ditekan oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara. Namun Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah pohon buah-buahan yang muda. Dahan-dahannya merambat, melebar, memanjat tembok. Tekanan hidup tidak membuat Yusuf kerdil. Itu justru melebarkan pengaruhnya hingga menjadi penguasa Mesir. Ishak yang kedua, Kejadian pasal 26. Ishak mengalami tekanan dari orang Filistin. Setiap kali dia menggali sumur, orang Filistin menutupnya dan mengusirnya. Dia ditekan untuk mundur. Namun, Ishak terus bergerak hingga ia menggali sumur yang ketiga yang dinamainya Rehobot. Artinya, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu melebar di negeri ini. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah saat sumurmu ditutup oleh keadaan. Teruslah melangkah dengan iman, karena Rehobot atau tempat yang luas sedang Tuhan siapkan di depanmu. Katakan amin. Jadi bagaimana cara kita melebar dalam tekanan? Untuk bisa melebar dan bukan hancur saat ditekan, kita perlu melakukan hal ini ya Bapak Ibu Saudara. Ubah fokus kita. Pemazmur tidak berfokus pada kesesakannya, melainkan berseru kepada Tuhan. Jangan biarkan tekanan masalah hidup membuat kita mengasihi diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Bawalah tekan itu dalam doa. Yang kedua, lebarkan kapasitas kasih dan pengampunan. Saat ditekan oleh perlakuan buruk orang lain, itu adalah ujian apakah kita bisa melebarkan hati untuk mengampuni. Kapasitas karakter kita diukur dari seberapa besar kita bisa tetap mengasihi saat dikasihi, saat disakiti, dan tetap produktif dan berbuah. Seperti pohon yang akarnya justru menghujam lebih dalam ke tanah saat musim kering atau tekanan udara dan air, pastikan kehidupan rohani kita saat teduh, firman, menyembah justru semakin intim dengan Tuhan saat badai datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang sedang menekan hidup Anda? Apakah itu tekanan keuangan, tekanan pekerjaan, atau tekanan dalam rumah tangga atau pelayanan? Ingatlah prinsip ini. Tuhan sedang menggunakan tekanan tersebut bukan untuk mengakhiri hidup Anda, melainkan untuk memperluas kapasitas Anda. Anda sedang dipersiapkan untuk menerima berkat yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, dan urapan yang lebih kuat. Puji Tuhan. Jangan menciut, jangan menyerah. Pandanglah Tuhan, luaskan kapasitas imanmu, dan bersiaplah untuk melihat bagaimana Tuhan membawa Anda ke tempat yang lega dan luas. Puji Tuhan. Betapa kita bersyukur menikmati firman Tuhan pagi ini yang memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kita senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kekuatan di hidupku
ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami untuk tetap kuat di dalam Engkau. Sebab Engkaulah penopang hidup kami, penolong hidup kami. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat. Baik Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Dan kita semua mau terima berkat Tuhan. Mari buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang kekal, serta persekutuan, sukacita, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus berlimpah-limpah atas kita semua. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.